Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Al-Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kemarin kita sudah membaca surat Al-Baqarah ayat 281, ya, sudah sampai kepada tafsirnya tapi belum selesai. Kita lanjutkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko utawi iki ayat iku manggone mangkono kabeh kelawan dedalan ijmal. Mongko mengkono ingkang tinutur ikulah isine Quran. Ayat ini penyampaiannya secara ijmal, secara borongan begitu, tidak perincian. Demikian itulah isi dari Al-Qur'an. Artinya isi Al-Qur'an itu berkenaan dengan tanggung jawab manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika orang dikembalikan kepada Allah, kemudian setiap orang akan mendapatkan balasannya. Mongko dadi ana lawang neraka iku 7 lan lawang swarga iku 8. Fafham, mongko wajib ngedohi 7 perkara lan wajib nglakoni 8 perkara. Mongko selamat saking neraka, mongko mlebu swarga. Jadi pintu neraka itu ada 7, sedangkan pintu surga 8. Pahamilah itu. Dan wajib kita menjauhi 7 pintu neraka dengan menjauhi 7 perkara dan menjalankan 8 perkara. Kalau itu dilakukan, maka selamat dari neraka dan masuk surga. Mongko utawi nyatane setuhne pangantikane Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, iku manggone lakune insan kabeh krana hakikate iku mangkono lakune insan kabeh krana hakikate takwa iku ngedohi barang kang dadi ngedohaken marang Allah lan nglakoni barang kang dadi marekaken marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian dari firman Allah, takutlah kamu pada hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah. Itu demikianlah perbuatan manusia semua, karena hakikat takwa atau takut itu adalah menjauhi barang yang menjauhkan dari Allah dan menjalani apa yang mendekatkan kepada Allah. Mongko dadi bisa metu sabab nglakoni iki takwa, metu saking darokatus sufla lan dadi bisa munggah lan manjing marang darojatil ula. Dengan itu maka orang bisa dengan menjalankan takwa itu, maka orang akan keluar dari darokatus sufla, dari ceruk-ceruk yang paling bawah.
dan bisa naik ke derajat yang paling tinggi. Mongko krana takwane wong awam iku arep metu saking kufure mlebu marang makrifat, metu saking syirik mlebu marang tauhid, metu saking juhul mlebu marang ilmu. Takwanya orang awam itu adalah keluar dari kufur masuk ke dalam makrifat, keluar dari syirik masuk ke dalam tauhid, keluar dari bodoh, dari tidak tahu masuk ke dalam tahu, dan keluar dari maksiat masuk ke dalam taat. Lan metu saking madmumah mlebu marang mahmudah, keluar dari perilaku yang tercela masuk ke dalam perilaku yang terpuji. Tutuk ing kene mongko tumeka lakune awamul mukminin kabeh krana kelakuane mangkono iku ghayatu kasbil insan lan nihayatu sairihim lan ghayatu juhdil mujtahidin ing dalem oleh netepi syarate. Nah, sampai di sini batas terakhir dari perjalanan awamnya orang mukmin semua, karena yang demikian itu adalah batas terakhir dari usaha manusia dan merupakan akhir dari, kalau tadi tujuan dari perbuatan manusia dan batas akhir dari perjalanannya, serta tujuan dari ijtihadnya para mujtahidin atau kerja kerasnya orang-orang yang bekerja keras di dalam menjalani syariah dengan teguh. Pangandikane Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, mongko awit saking iki hasil takwane khawasul mukminin ingkang wis den jadzab kelawan jadzabatu qouli ta'ala lanahdiyannahum subulana. Firman Allah, sedangkan orang-orang yang berjuang di jalanku mongko awit saking iki, dari situ, dari berjihad di jalanku. Kalau tadi kan hanya berusaha, berbuat, menjalani akhlak yang baik dan seterusnya, itu masih tingkat awam. Sedangkan yang walladzina jahadu fina, orang yang berjihad atau bersungguh-sungguh memerangi diri sendiri atau melawan lawan di jalan Allah, maka dari sinilah permulaan takwanya orang khawasul mukminin, orang mukmin yang khusus, yang sudah ditarik dengan tarikan firman Allah lanahdiyannahum subulana, maka pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Monggo dadi metu saking hijabul ausof marang tajalli sifati hak. Karena itu lalu dia bisa keluar dari sifat-sifat makhluk yang menjadi tabir, masuk ke dalam penampakan sifat-sifat dari Allah yang maha benar. Jadi kalau yang di atas tadi awam itu ya hanya keluar dari kafir menuju ke iman, keluar dari syirik menuju ke tauhid, itu sudah, itu ya memang hanya sampai di situ. Nah, tingkat berikutnya adalah jahadu fina, yang memaksa diri melanjutkan dari itu, ya tidak hanya sekedar keluar dari hal-hal yang tercela ke hal-hal yang terpuji. Mongko tadi sudah, mongko ing kene tutuk suluk khawasil mukminin. Nah, di sini sampailah perjalanan orang-orang mukmin yang khusus. Fal hasilu utawi takwa hakiki iku dadi hasil iman hakiki. Mongko iku nyatane kaulihi ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Kesimpulannya bahwa takwa yang sebenar-benarnya itu dengan takwa yang sebenarnya itu akan dihasilkan iman yang sebenar-benarnya juga.
Inilah pengertian dari firman Allah. Allah lah kekasih dari orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan ke dalam terang, ya, ke dalam cahaya. Mongko maknane wattaqu yauman iku tegese padha mujahadah sira kabeh ing ingsun kelawan sak kuasamu. Mongko anuduhaken ingsun ing sira kabeh marang ingsun. Turja'una fihi ilallah. Jadi pengertian wattaqullah, takutlah kamu, wattaqu yauman, takutlah kamu kepada suatu hari, itu adalah untuk orang yang khawas, untuk orang yang khusus, artinya adalah mujahadahlah atau bergiatlah atau paksalah dirimu dengan menjalani perintahku sekuasamu. Maka aku akan menunjukkanmu kepada jalan kepadaku. Turja'una fihi ilallah. Kalian akan dikembalikan di hari itu kepada Allah. Jadi ada nilai lebih dalam berusaha. Ya. Mujahadah sendiri itu kan artinya memaksa diri, ya, ketika kita sedang ngantuk, maka baca Quran. Ketika kita sedang lelah, tetap belajar dan seterusnya. Ketika orang lain sedang bersenang-senang, kita memikirkan inti dari kehidupan kita dan seterusnya. Jadi tidak tidak mengikuti kemauan badan sendiri, ya. Dalam syair Arab dikatakan waman tolabal ula atau amin tabul ula saharul layali. Barang siapa yang mencari derajat yang tinggi, maka dia mesti sering tidak tidur, ya. Tapi tidak tidurnya itu karena untuk berusaha, bukan tidak tidurnya untuk main-main. Mau ketatkalane wis den hukum dan haramaken riba, mongko nuli nuturaken Allah Subhanahu wa taala yang hukume tempah lan halale tempah. Faqala ta'ala ketika riba sudah diharamkan, maka Allah menyebutkan hukumnya tempah. Tempah itu, ya, membeli di awal, membeli dapat barang lebih dulu, bayarnya kemudian, atau membeli bayarnya dulu, dapatnya kemudian, ya, tempah. Pesen sebenarnya begitu, ya. Itu tempah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktum bainakum katibum bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihil haqq wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a. Ini ayat yang paling panjang dalam surat Al-Baqarah, ayat 282, ini dipotong menjadi pendek-pendek. He eling-eling sira kabeh mukmin, tatkalane padha muamalah sira kabeh kelawan utang utawa ngutangi kaya tempah utawa utang barang kang wenang den utang tumeka marang janji ingkang maklum. Mongko padha gawe tanda tangan utang sira kabeh krana nulak para padu lan mesti wajib arep nulis kelawan tanda tangan utang wong kang bisa nulis antarane sira kabeh. Wahai, ingatlah orang-orang yang beriman, ketika kalian muamalah itu artinya ya saling, sebenarnya asal muamalah itu asal katanya muamalah itu artinya saling beramal, ya, saling beramal, saling bekerja. Jadi dalam pengertian di sini ya jual beli atau hutang atau namanya muamalah, ya. Ketika kalian muamalah dengan hutang, ketika kalian menjalankan pekerjaan dengan hutang,
atau mengikatkan diri dengan orang lain, ya, mengikatkan diri dengan orang lain, maka disebut muamalah juga disebut kontrak, ya. Dengan hutang atau memberi hutang seperti tempah yang tadi saya sebutkan. Tempah itu beli barang, bayar dulu, dapat barangnya kemudian. Atau hutang dengan barang yang bisa dihutang sampai waktu tertentu, ya, ila ajali musamma, sampai waktu tertentu. Misalnya saya hutang 10 hari, saya hutang 1 tahun, saya hutang sekian bulan dan seterusnya. Mongko karena itu kalau kalian bermuamalah seperti itu, kalau kalian berjanji atau ya kontrak seperti itu, maka buatlah tanda tangan, buatlah catatan begitu, catatan hutang kamu semua untuk menghindari persengketaan, ya. Dan yang menulis tanda tangan hutang itu haruslah orang yang bisa menulis di antara kalian semua, yang artinya misalnya membuat surat perjanjiannya itu harus yang mengerti tentang bagaimana membuat surat perjanjian. Panulis sira kelawan adil, kelawan hak ing dalam tulisane, kelawan sekira-kira ora tambah ing dalam artane, lan ora tambah ing dalam tempone, lan ora kurang karone, lan aja lumuh wong kang bisa nulis nalikane den kon nulisaken tanda tangan utang krana barang kang wis maruhaken Allah Subhanahu wa taala ing wong iku ing ilmune bisa nulis. Mongko aja kumet sira kabeh saking nulisaken tanda tangan utang. Ya, menulisnya itu harus dengan adil. Jadi bukan hanya sekedar menggoreskan tinta di atas kertas, tidak, tapi harus dengan adil. Jangan sampai ada misalnya hutangnya yang dikurangi atau temponya ditambah dikurangi. Dan orang yang bisa membuat tanda bukti hutang itu ketika diminta menuliskan hutang itu tidak boleh menolak, karena sudah diberi oleh Allah kemampuan untuk menulis. Jadi itu harus disyukuri dengan cara mau membantu orang lain. Jangan sampai kikir tidak mau menuliskan tanda hutang. Mongko becik lan wajib nulisaken wong kang bisa nulis, mongko sawise wis katulis tanda tangan lan utang, mongko nuli den wacaaken ing atase wong kang utang supaya weruh kewajibane pambayare. Mongko nuli ngaku kelawan ikrar. Kalau sudah selesai ditulis, maka bacalah itu di depan orang yang berkontrak. Berkontrak hutang itu kapan agar orang tahu, agar masing-masing pihak tahu kewajiban pembayarannya dan ikrar dan menyatakan bahwa yang ditulis itu benar. Mongko iku ikrar ikulah ingkang den sekseni. Jadi pernyataan bahwa itu benar itulah yang disaksikan. Lan wedya sira kabeh katib ing Allah utawi Allah iku pangeranira, ngati-atiya sira ing dalem olehira macaaken surat tanda tangan lan aja nyuda saking hake utang sethithik wae aja. Dan takutlah kamu wahai orang yang menulis pada Allah, karena Allah itu Tuhanmu, dan hati-hatilah dalam membaca surat tanda tangan itu. Jangan sampai ada yang dikurangi hak hutangnya sedikit pun. Yakni artine setuhune iku ayat asale tatkalane den haramaken riba, mongko nuli den halalaken ngalap. Kauntungan, saya kira tak pertamanya saya kira tidak ada. Ngalap kauntungan kelawan dedalan tempah utawa dedalan dagangan kelawan tempo tumeka marang janji kang maklum. Ya. Jadi
maksud dari potongan ayat ini adalah ketika asalnya adalah ketika diharamkan riba, maka lalu dihalalkan mengambil keuntungan dengan cara tadi tempah atau membeli dengan pembayaran lebih dulu, barangnya datang kemudian, atau dengan berdagang dengan tempo, ya, sampai janji tertentu. Ya, bisa juga barangnya diberikan dulu, bayarnya kemudian. Mongko nuli perintah Allah marang saben-saben wong kang utang kapurih aweh pertondo tulisan kelawan nyebutaken akeh kedhike potang lan lawas mangsane tempone supaya aja dadi para padu. Mongko padha sulaya para ulama ing hukumi aweh tanda tangan. Ya. Maka lalu Allah memerintahkan kepada orang yang hutang agar membuat tulisan yang menyebutkan banyak sedikitnya hutang itu dan seberapa lama waktunya, ya, seberapa lama waktu hutangnya itu, membayarnya kapan gitu ya, agar tidak terjadi persengketaan nantinya. Nah, monggo padha sulaya para ulama ing hukume aweh tanda tangan mungguh kersane mazhab Imam Atha lan Ibnu Jurej, Imam Nakhoi, setuhune aweh tanda tangan kelawan tulisan iku wajib. Ya. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai membuat catatan hutang itu. Menurut mazhabnya Imam Atha bin Robah dan Ibnu Jurej, ini ahli-ahli fikih di Madinah, dan Imam Nakhoi, membuat tanda tangan dengan tulisan itu wajib. Lan mungguh kaul jumhur ulama setuhune mangkono iku ora wajib, balik sunah wae. Tapi jumhur ulama mengatakan itu sunnah. Mongko amar irsyad lan wajib arep nuliso ing tanda tangane potang kelawan adil. Maka perintahnya itu perintah irsyad, perintah memberi menyarankan, mungkin begitu ya, perintah dalam bentuk saran, ya, tidak wajib. Tapi wajib ya kalau ditulis maka penulisannya itu harus adil. Ojo luwe hae lan ojo ngurangi hae utawa ojo ngurangi tempone utawa nambahi tempone. Ya, jangan ditambah atau dikurangi hutangnya, demikian pula waktunya. Lan malih wajib ing atase fardhu kifayah ing atase wong kang bisa nulis arep nulisaken tanda tangan utang. Wakila fardhu ain, dan juga orang yang bisa menulis itu ada yang menyebutkan wajib kifayah, artinya kalau sudah ada yang menulis ya sudah cukup. Tapi ada juga yang mengatakan itu wajib ain, ya, artinya siapapun yang diminta harus menulis itu. Wakila sunah nulisaken krana setune Allah Subhanahu wa taala wis paring nikmat bisa nulis, mongko sayogya arep gawe nulungi ing wong kang ora bisa nulis. Nah, ada yang berpendapat bahwa orang yang diminta menulis itu harus menulis karena dia wajib menulis karena dia sudah bisa menulis karena Allah, maka dia wajib memakainya untuk menolong orang yang tidak bisa menulis. Wakilah stune nulisaken tanda tangan lan nekseni iku fardhu ain karone mongko nuli den mansuh kelawan ayat wala yudhar katibu wala syahid. Nah, semula sebetulnya membuat tanda tangan dan menyaksikan hutang piutang itu wajib dua-duanya. Tapi kemudian kewajiban itu dihapus dengan ayat wala yudhar katibun wala syahid. Ya, penulis dan saksi itu jangan sampai dirugikan. Mongko sawise wis dadi nulis, mongko nuli den wacaaken marang wong kang utang supaya ngakonono apa utange,
Lan aja pisan-pisan wong kang nulis iku nyuda ing hae utawa nambahi ing tempone utawa ngurangi. Ya, setelah selesai ditulis maka harus dibaca supaya orang yang berhutang itu mengakui hutangnya. Jangan sampai orang yang menulis itu mengurangi haknya orang yang memberi hutang dan juga menambahi temponya atau mengurangi. Kalau menambahi temponya kan berarti menguntungkan orang yang berhutang. Kalau mengurangi, ya sebaliknya. Makna al-isyari. Setuhune Allah Subhanahu wa ta'ala saking bangete welase marang kawulane lan bangete asihe marang kawulane mongko dadi meruhaken Allah Subhanahu wa ta'ala ing kaifiyat muamalati adol tinuku utawa utang kapiutang. Kelawan den kon ngati-ati nulis lan neksekaken supaya aja ana para padu tukaran marang ikhwane kabeh. Mongko dadi hasil derengki utawa ngundat-undat mongko dadi oleh duraka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedemikian belas kasihannya kepada hamba-hambanya dan belasnya kepada kawannya dan sangat belas kasihannya. Ini kan welas dengan asih itu ya sebetulnya sama ya. Allah itu sangat belas dan sangat kasihan kepada hamba-hambanya, maka ditunjukkannya cara berkontrak dengan jual beli atau dengan menghutangi dengan disuruh menulis dan meminta saksi supaya jangan terjadi persengketaan atau perkelahian di belakang hari dengan kawannya sendiri. Jadi kalau terjadi itu maka lalu dapat terjadi iri atau kata-kata yang yang kasar dan juga karenanya lalu terjadilah kedurhakaan. Utawi asrore mulane mangkono iku ana telung perkara. Sawijine nuduhaken halullah ma'a ibadihi mongko iku dadi zahir liyane sifat lutfi Allah lan sifat Rauf Rahim marang kawulane hingga den kon gawe tanda tangan supaya aja dadi mubaghadah muhasadah la mongko dadi hasil siksa sabab saking barang kang ina fani mongko dadi tunu ing dalem dunyane akhirate. Rahasia kenapa begitu, kenapa Allah menyuruh untuk menulis itu ada 3. Pertama, menunjukkan Allah menunjukkan katakanlah hubungan Allah dengan hambanya. Jadi perintah untuk menulis itu menjadi muncullah selain sifat kasih sayang Allah dan sifat Raufur Rahim itu belas kasihannya Allah kepada hambanya, sehingga disuruh ini. Maka dengan itu ini kan ada kata liyane ini menjadi sulit dimengerti. Maka dengan itu menjadi nampaklah mungkin kata liyane itu sebaiknya ditiadakan karena tidak disebut sifat lainnya itu apa. Maka jadi nampaklah sifat lembut dan kasih sayang Allah kepada hambanya, sehingga disuruh membuat tanda tangan utang agar tidak terjadi saling membenci, saling mengiri yang menyebabkan siksa karena hal yang fani. Hutang itu hal yang bukan hal yang sangat prinsip dalam hidup. Maka jadi kalau terjadi mubaghadah, terjadi saling membenci, saling iri, maka orang rugi di dunia dan di akhiratnya. Ini yang pertama. Lan kapindo aweh weruh lan aweh isyarat halul ibad ma'allah. Oh ya, tadi keadaan Allah dengan atau yang pertama tadi
ya sikap atau keadaan Allah dengan hambanya. Kalau ini yang kedua itu menunjukkan memberi isyarat keadaan hamba dengan atau dengan Tuhannya, ya, supaya weruh kawula kabeh setuhune iki perkara dunyawiyah faniyah to den perintahi kawulane kabeh kapureh ngati-ati kelawan tulisan lan kelawan seksi, ya. Artinya kenapa kok tadi ini menunjukkan sikap yang mesti dari seorang hamba kepada tuannya, kepada Tuhan, dari hamba-hamba kepada Tuhan. Kenapa? Karena di sini ini kan masalah dunia yang fana, tapi toh oleh Allah diperintahkan untuk hati-hati dengan menulis dan dengan mengambil saksi. Mongko sumawana perkara ukhrawiyah baqiyah mongko hak temen lan lazim ing yen to den telitiya kelawan luweh pengati-ati lan luweh alus krana kawula kabeh iku padha den hisab senajan sak bobote semut ireng becik utawa ala. Kalau urusan dunia yang fana saja itu disuruh menulis, disuruh berhati-hati, apatah lagi urusan akhirat yang baka, ya, yang abadi. Maka tentu saja di situ wajib berhati-hati, lebih teliti, lebih hati-hati, dan lebih lebih halus. Di sini dikatakan luweh halus. Halus, tapi saya kira artinya bukan halus di sini, artinya ya cermat mungkin begitu. Karena hamba semua itu akan dihisab nanti meskipun hanya urusan yang sebesar semut hitam, ya, baik maupun buruk. Jadi kalau baik sedikit saja itu dihitung, buruk juga dihitung. Ya. Jadi harus berhati-hati. Lan setuhune kawula kabeh iku padha den ganjar lan den siksa senajan sak bobote semut ireng. Amal soleh utawa amal ala, mongko iya den ganjar utawa den siksa. Dan sesungguhnya hamba itu akan dibalas dengan baik dan atau akan disiksa meskipun hanya berkaitan dengan amal yang sebesar semut hitam kecil, ya. Baik itu amal soleh maupun amal yang jelek itu akan dibalas, ya, akan diberi pahala atau diberi siksa. Lan setuhune Allah Ta'ala kadidene wis perintah gawe tulisan ing dalem perkarane muamalah lan mubayaah, semono uga setuhune Allah Subhanahu wa Ta'ala iya perintah marang kawulane kabeh purih nulis ing perjanjian antarane kawulane ing dalem alamul mitsak lan alamul arwah, mongko nuliten untalaken tulisane syahadah lan tulisan para saksi kabeh den untalaken marang Hajar Aswad. Kalau Allah memerintahkan untuk membuat tulisan dalam hubungan kerja antara manusia dan hubungan muamalah antara manusia atau berjualan, demikian juga Allah memerintahkan kepada hambanya untuk menulis perjanjian antara hamba dengan Allah di alam mitsak, di alam perjanjian dan alam arwah. Maka setelah itu lalu dilemparkan kesaksian dan tulisan para saksi semua, di mana dilemparkan ke Hajar Aswad, ke batu hitam. Kelawan den titipaken ana ing dalam Hajar Aswad, disimpan di dalam Hajar Aswad. Artinya tulisannya itu tidak akan hilang-hilang karena ada di sana. Lan kaping telune iku aweh weruh ing halil ibad ing dalem padha ibad, mongko padha ngalapo itibar saben-saben menungso kabeh saking mula tofatul haq la marang kawulane lan becik padha nganggo sira kabeh kelawan akhlakul haq.
Dan yang ketiga itu memberikan petunjuk, memberitahukan atau bagaimana semestinya hubungan antara hamba dengan sesama hamba, agar masing-masing manusia itu mengambil pelajaran di dalam mulatofatul haq jadi dengan bersikap lembut, ya, sebagai mengambil pelajaran dari sikap lembutnya Allah kepada hambanya. Mestinya yang demikian itu dipakai oleh hamba untuk berhubungan dengan sesama hamba. Kalau Allah tadi untuk hal-hal yang kecil diperintahkan untuk dicatat, apalagi hal-hal yang besar, maka sesama hamba juga mestinya demikian, saling mengingatkan, saling mengasihi, dan saling mendukung dan seterusnya. Jadi tidak malah menginginkan orang lain celaka, itu tidak bisa. Nah, jadi ayat kelihatannya hanya berkaitan dengan hutang, berkaitan dengan jual beli, tetapi dari situ bisa diambil pelajaran untuk bagaimana semestinya Allah dengan manusia sudah jelas, bagaimana manusia dengan Allah dan bagaimana manusia dengan sesama manusia. Saya kira sampai di sini dulu untuk malam ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.